dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri. Salam budaya, salam tani. Selamat sore, berjumpa dengan kami dari Botan Solar Pump. Di kesempatan sore hari ini, saya bersama Mas Founder dari Botan Solar Pump akan sedikit diskusi sharing berkaitan dengan pertanian. Halo, salam petani. Salam, Mas Founder. Siap. Kita ngobrol-ngobrol pertanian nih Mas. Boleh. Khususnya di wilayah Kecamatan Kemangkon. Siap. Nah, ini kemarin ada isu terkait cuaca ekstrim, Mas Founder. Cuaca ekstrim badai El Nino ya Mas ya. Badai El Nino. Nah, menanggapi hal ini Mas, karena kebetulan Botan Solar Pump sendiri sedang bergerak di teknologi energi terbarukan. Pasti ada benang merahnya Mas, ada hubungannya kaitannya dengan badai El Nino ini, cuaca ekstrim ini. Nah, mohon tanggapan dari Mas Founder, kira-kira nanti kita kupas lebih dalam terkait badai El Nino dan Botan Solar Pump. Santai saja ya teman-teman ya. Jadi pembahasan kita ini hanya berkutat tentang permasalahan pertanian. Jadi kayak gini Mas Fit. Jadi kemarin saya juga sempat melihat beritanya, bahkan dari Presiden kita, Presiden Joko Widodo juga kemarin menyampaikan bahwa dunia ini mau masuk dalam neraka iklim. Kenapa disebutkan neraka iklim? Karena ini perlu teman-teman tahu bahwa saat ini di India itu sudah suhunya itu mencapai 50 derajat Mas. Ngeri. 40 derajat lalu udah ngeri Mas. Udah ngeri. Ini 50 derajat. Myanmar itu sudah 46 derajat. Nah, apalagi di Indonesia nanti pasti akan terdampak juga. Nah, kalau Mas Dwi dan teman-teman kayak saya sih biasanya panas bisa masuk ke ruangan, terus nyalain AC, bisa ngaup lah ya Mas Dwi ya. Nah, ini yang menjadi kendala di sini adalah tanaman. Ketika tanaman ini nantinya keadaan cuacanya ini panas, tentunya kan kondisi untuk airnya sendiri ini kan pasti akan susah Mas. Kalau Mas Dwi ini perlu teman-teman tahu, ini nggak mandi 5 hari juga sanggup. Ya Mas. Saya bukan di sini dong Mas. Itu rahasia perusahaan. Ini 5 hari nggak mandi bisa aja. Tapi kalau yang namanya tanaman, khususnya itu tanaman padi Mas Dwi. Ini kalau udah mulai kekeringan itu ya dia nggak ada air, mati mereka. Nah, makanya dari kita sendiri mengacu dari informasi tersebut, nah teman-teman pun akhirnya ikut memberikan solusi lah. Salah satunya dengan solusi dengan Botan Solar Pump. Berarti secara tidak langsung bisa dikatakan teman-teman Botan Solar Pump terstimulan, dan kebetulan memang sebelum ada isu ini memang teman-teman sudah istilahnya berinisiasi sudah bergerak. Iya, sudah bergerak, di sudah punya gagasan energi terbarukan. Iya, terkait sebelum isu ini ya Mas. Sebelum isu ini kita udah bergerak di bidang energi terbarukan. Dan nggak main-main beliau Bapak Presiden ya Mas ya. Betul. Dan kita memang sebelum dari panel surya ini, panel pompa air tenaga surya ini, kita sudah mulai bergerak di bidang energi terbarukan. Tepatnya di tahun 2022, cuman kita permainannya, kita olahnya masih di lampu tenaga surya. Nah, kita masuk di pompanisasi untuk pompa air tenaga surya ini baru di tahun ini teman-teman. Kenapa? Karena kita merasa memang kita perlu turun, kita perlu ikut serta untuk industri pompa air tenaga surya. Nah, ini udah mulai keluar jurusnya Mas Dwi ini. Ya teman-teman, jadi jurusnya Mas Dwi itu biasa merinding sama cakep kayak gitu. Nah, kita udah mulai bergerak di bidang industri ini. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Satu, kita tertantang karena belum ada pompa air tenaga surya yang menggunakan pompa air
arus AC. J. Motornya itu menggunakan motor arus AC, teman-teman. Itu masih jarang sekali di Indonesia. Yang kedua, ketika kita mencari harganya, ngapunten Mas Dwi, untuk 3 inch dan kualitasnya bagus, build quality-nya bagus, itu rata-rata harganya di atas 100 juta, 190, 150. Nah, kita pengen yang kira-kira harganya terjangkau nih bagi teman-teman petani. Yang kira-kira harganya terjangkau dan tidak mengurangi kualitasnya. Nah, yang terakhir pasti unsurnya adalah after sales. Kenapa saya ngomong ini tentang unsur after sales? Rata-rata produk elektronik Mas Dwi, ini kadang-kadang juga garansinya ini ngeklaimnya bingung ini teman-teman petani. Nah, harapannya dengan hadirnya di sini ada peran serta lokal, ada warga lokal yang memang bisa untuk merangkai manufaktur pompa air tenaga surya, itu bisa membackup semuanya. Local pride, baik harganya, kualitasnya, sampai ke unsur after salesnya Mas Dwi. Tapi sebelum panjang lebar potong, ngapunten Mas Wonder, bisa ditegaskan kembali apa sih sebenarnya sih melatar belakangi Mas Wonder dan teman-teman istilahnya mau berjuang, berproses, nguri-uri dan berperan lah. Karena kan ini kulo dari hati Mas, statement ini benar-benar dari hati, maksudnya kan jarang Mas, maksudnya untuk khususnya teman-teman muda sih memang tergerak benar-benar dari hati untuk terjun ke pertanian, nguri-uri gitu. Apa Mas yang melatar belakangi Mas? Bisa ditegaskan kembali Mas? Begini Mas Dwi, awal mulanya itu tentunya sebagai anak muda yang melihat kondisi lingkungan Mas Dwi, apalagi di negara kita ini, Republik Indonesia, negara agraria. Ya, merinding lagi Mas. Negara kita itu negeri agraria. Ya, besar karena pertanian. Tetapi ketika kita turun ke bawah, saya posisinya di desa melihat negara ini ngasih bantuan pompa, ngasih bantuan di bidang pertanian itu nggak main-main. Tiap tahun dapat bantuan pompa, tiap tahun dapat bantuan pompa, tetapi pemanfaatannya masih kurang. Dikarenakan apa? Dikarenakan setelah kita pelajari, karena memang kebutuhannya bukan hanya di sektor itu. Jadi teman-teman petani ini butuhnya ternyata bukan hanya sekedar pompa, tetapi pompa yang kira-kira biaya operasionalnya itu rendah. Sekarang kita hitung-hitungan Mas Dwi. Teman-teman petani di khususnya Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, itu 70% itu bukan petani. Mereka itu buruh tani. Kenapa saya menyampaikannya buruh tani? Mereka bekerja sebagai petani, tapi tanahnya bukan milik sendiri. Jadi udah ada biaya sewa tanah, ya belum nanti biaya operasional yang lain. Nah, kita hitung rata-rata di Kecamatan Kemangkon itu per 100 ubin. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu nih satuan 100 ubin itu berapa, itu 100 ubin itu sama dengan 1.400 meter persegi. 1.400 meter persegi, nah, 100 ubin. 1.400 meter persegi itu per satu kali panen mereka itu membutuhkan uang untuk membayar biaya pengairannya saja itu di angka 200.000 sampai 300.000. Itu baru kos pengairan ya Mas? Baru kos pengairan ini. Lah, sementara tadi kalau buruh tani ini per 1.400 meter perseginya paling dapat gabah keringnya itu paling di angka 7 kintal, 6 kintal, kayak gitu. Per 100 ubin. Per 1.400 meter persegi atau 100 ubin tadi. Nah, kalau dirupiahkan itu paling di angka 3.500.000 atau sampai di angka 4 juta. Kayak gitu. 4 juta ya Mas ya. 4 juta tadi kos pengairan 300. 4 juta nanti dipotong kos pengairannya aja udah 300, mereka cuma 3.700.000 selama 3 bulan. Itu kan baru kos pengairan, belum yang lain Mas. Belum, baru kos pengairan. Nah, harapannya dengan adanya pompa air tenaga surya ini yang tadinya 300 bisa turun sampai paling cuma 20.000 lah. Hanya untuk maintenance nanti alat-alat pertanian.
untuk maintenance si pompa air tenaga suryanya. Jadi tujuan kita adalah menaikkan hasil produksi hasil produksi teman-teman karena airnya lancar dan menurunkan biaya operasional petani. beban operasional. Jadi multi efek, bukan hanya satu efek. Efek yang pertama adalah pengairannya lancar. Dengan pengairannya lancar, kita harapkan petani ini produksinya menaik. Iya kan? Nah, memperbesar keuntungan dengan cara apa? Mengurangi biaya operasional. Nah, hadirnya Botan Solar Pump salah satunya untuk menyiasati supaya petani ini lebih sejahtera. Karena ngapunten ini Mas Dwi, ngapunten teman-teman, yang namanya petani padi itu kalau dihitung hasil mereka per hari itu nggak mungkin nutup Mas. Lah sedangkan makanan inti kita ini kan beras Mas. Mas Dwi ini kalau belum makan beras sehari katanya belum makan. Suren Mas. Suren. Nah suren itu. Kalau bahasa sini suren teman-teman. Lapar ya berkepanjangan. Dikarenakan belum ketemu nasi ya gitu. Nah ini kan perlu diperhatikan. Pokok. Jangan sampai kalau menjadi petani itu tidak bisa memberikan nilai lebih, maka nanti keterusannya ini akan berbahaya. Kenapa? Generasi penerus kita itu nggak mungkin mau jadi petani. Petani nggak sejahtera kok. Kayak gitu. Kenapa kayak gitu ya? Nah, yang kita harapkan dengan adanya Botan Solar Pump ini bisa didukung. Kita mendukung pemerintah, kita juga didukung oleh pemerintah. Bahwa apa? Ini loh, ada pompa air tenaga surya yang memang dirakit oleh teman-teman lokal pride. Kayak gitu. Makanya kemarin kita sudah sondingkan sampai ke level kabupaten dan alhamdulillah dari bupati juga menyambut sangat baik. Beliau Dia Ayuning Pratiwi, Ibu Dia Ayuning Pratiwi sebagai Bupati Purbalingga, kalau kita kenalnya Ibu TV lah pokoknya, itu sangat mendukung bahkan menjadi program prioritas di tahun 2025. Nah kita harapkan ini bisa tersampaikan ke level pusat, provinsi, pusat, supaya apa? Nanti di masing-masing daerah timbul Botan Solar Pump yang lain Mas Dwi. Jadi kita jangan sampai berpikir kapitalis. Kita sebarkan ilmunya. Dengan catatan program ini bisa dilaksanakan oleh putra daerah di masing-masing provinsi. Jadi yang kita harapkan dan kita kasih tantangan nih bagi teman-teman pemuda-pemuda tani yang lain nih, ini bisa muncul Botan Solar Pump di lain wilayah. Nggak harus Sumatera beli ke kita. Ya kan? Jambi beli ke kita, nggak usah Mas, kita sharing ilmunya kayak gitu. Kita cukuplah di area Jawa Tengah aja, kita bisa nyelesain Jawa Tengah, bisa nyelesain Purbalingga aja, ini udah jadi kepuasan yang sangat luar biasa teman-teman. Karena balik lagi tuh yang namanya bela negara nih Mas Dwi. Nah ini berarti jam pas Mas. Iya. Yang namanya bela negara ini Mas Dwi, itu mulainya harus dari level terkecil. Nggak usah kita berbicara masalah ini negara kita lagi kayak gini. Ini khususnya teman-teman muda nih. Kadang-kadang terlalu tinggi mengkritiknya. Padahal yang namanya bela negara, menurut saya, bela negara itu dimulai dari diri sendiri, keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat negara. Di sini ada kebanggaan Mas, bahwa teman-teman muda yang membuat lokal pride kebanggaan. Yang kedua, kemakmuran Mas, memakmurkan teman-teman petani. Yang ketiga adalah apa? Menghormati alam itu sendiri. Karena apa? Kita tanpa emisi, tanpa apapun, kita hanya menggunakan tenaga surya. Nah, Cibar-cibur teman-teman. Jadi seperti itu Mas Dwi, bahwa itu Botan Solar Pump yang sekiranya bisa menjadi solusi untuk neraka iklim, kata Pak Presiden. Neraka iklim, badai El Nino, badai El Nina, apapun bentuknya badainya itu, kita harus siap untuk mendukung
petani sebagai generasi muda dan garda terdepannya negara Republik Indonesia. Pemuda, Ya. gitu. Itu kan baru Botan Solar Pump, Mas Founder. Jadi saya dan khususnya teman-teman juga pengen lanjut lagi mendengarkan istilahnya wedaran dari Mas Founder Botan Solar Pump terkait Botan Solar Pump dan cuaca ekstrim ke depan. Jadi kayak gini Mas Dwi, komitmen kita untuk membantu petani itu kita wujud nyatakan. Jadi bagi teman-teman nanti bisa ikutin terus Botan Solar Pump. Nanti kita akan berbagi, kita sharing di situ. Karena nanti kita sediakan paling tidak 3 unit atau 4 unit panel tenaga surya untuk kita pinjamkan ke teman-teman petani. Mantap. Yang khususnya itu untuk membantu teman-teman petani untuk musim tanam saat ini. Paling nggak kita bantu nanti sampai bulan depan Juli, berarti sampai November. Itu free tanpa biaya, nanti kita instalkan, nanti kita cari sumber airnya, kita gabung sama teman-teman kelompok tani, nanti kita bantu di situ. Itu sebagai bentuk nyata. Karena jangan sampai kita hanya cuma kata-kata, Mas. Merinding lagi saya, Mas. Oh iya. Pokok kalau lagi ngobrol sama saya sering merinding ini Mas Dwi ini. Ya, jadi apa namanya? Bisa dikatakan sudah ada program ya, Mas. Sudah ada program kontinuitas terkait ini berarti kan benang merahnya kan Bapak Presiden sudah menyampaikan isu terkait cuaca ekstrim dan Botan Solar Pump sudah menyiapkan ide program. Secara tidak langsung bisa dikatakan seperti itu kan. Betul. Kalau ditanyakan biaya operasionalnya dari mana, ini pasti teman-teman ini kan nanti akan menilai nih Mas Dwi. Biaya operasionalnya dari mana? Itu kan nanti uangnya dari mana? Itu 100% kita bantu dari Botan Solar Pump. Uangnya dari mana? Uangnya dari foundernya Botan Solar Pump. Kayak gitu. Aduh, merinding seporete. Jadi saya secara pribadi nanti akan menyiapkan anggarannya, kita rakitkan untuk kita pinjamkan Mas Dwi. Karena apa? Negara membantu, masyarakat juga harus membantu. Karena tujuan akhir kita adalah gotong royong bangun negara. Dimulai dari tata salir tadi. Kayak gitu. Jadi ketika saya ngobrol nih dengan Mas Dwi sampai dengan asas kemanfaatan, kalau saya sendiri secara pribadi tidak memberikan contoh, berarti kan nanti bunyinya omong kosong Mas Dwi. Omdo. Nah ini saya memberikan contoh. Sebenarnya sih ini apa lebih tepatnya sih gerak nyata sih sebenarnya. Gerak nyata Mas, benar Mas. Karya nyata. Mungkin kalau bisa dibilang nanti akan ada founder sugih, orang sugih Mas. Sepirapun kita berbagi, kayak gitu loh. Berapapun kita harus bisa berbagi, kayak gitu. Jadi komitmen kita Botan Solar Pump itu benar-benar ingin membantu teman-teman petani. Betul. Harapannya ini bisa tersampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Oke teman-teman. Masih ada lanjutan lagi nggak kira-kira nih Mas terkait obrolan kali ini Mas? Yang jelas kalau untuk program kita sendiri yang paling dekat itu nanti kita kemarin adalah untuk pemasangan pompa air yang ada di Senon. Bantuan kita di Senon, nanti juga ada bantuan kita di Desa Gambarsari. Besok juga udah ada survei lapangannya juga nanti. Nanti kita share juga ini Mas ke teman-teman. Jadi nanti ketika semua proses kita share. Jadi nanti ketika proses pencarian airnya seperti apa, kesulitan kita di lapangan seperti apa, sampai nanti pihak-pihak yang membantu kita. Karena kita nggak bergerak sendiri, Mas Dwi. Ada pemerintah desa ikut membantu, ada kelompok-kelompok tani ikut membantu. Seeko proyo. Kalau kepentingannya Bapak Camat dan Bupati. Kan seperti itu. Waduh, merinding lagi. Kita lanjut di part 2 apa ya Mas Founder ya? Nah, nanti kita lanjut di part 2. Sementara tetap ikuti ya. Sementara sampai sini dulu teman-teman. Nanti tetap ada lanjutan obrolan sama Mas Founder dan
mohon doa dan mohon supportnya buat Mas Founder, mohon doanya teman-teman, moga-moga Mas Founder selalu diberikan kesehatan, sing utama kesehatan, Kesehatan, betul. kesehatan dan keberkahan selalu, karena beliau benar-benar waduh merinding sporet ngomongnya kalau merinding maning, karena benar-benar tujuannya tadi Botan Solar Farm memang istilahnya benar-benar mau memberikan solusi khususnya untuk bidang pertanian. Intinya kan seperti itu. Intinya Mas? seperti itu. Ji, Benar. ji, ji. Bareng-bareng olah rasa, olahraga, olah pikir. Aduh, Salam Rahayu. Rahayu, salam petani. Salam petani. Botan Solar Pump, solusi terbarukan masa kini.